Begini majelis, kita ini jangan sampai ketimpangan fakta hukum ini terbaca di tingkat nasional maupun di internasional. Contoh saya kasih tahu. Coba bayangkan PKPU yang dibuat oleh KPU firm. Contoh orang misalnya umur mencapres. Clear 40 tahun. Nah, begitu kan kira-kira kan? Namun faktanya begitu ada yang mengajukan umur 36 aja langsung diterima kok. Artinya ada sebuah spesialisasi gitu deh terhadap anak presiden oleh KPU bisa diterima. Rakyat biasa dipersulit dengan bulatnya minta ampun saya lihat tadi itu. Ya. Ini fakta yang nggak terbantahkan. Contoh fakta itu mengalami cacat hukum. Begitu MK-MK dibentuk, Profesor Jimli memutus bahwa memberhentikan Anwar Usman dengan tidak hormat. Artinya apa? Artinya ada cacat hukum yang diputuskan walaupun berlaku final and binding. Itu perbandingan maksud saya secara fakta dan hukum terlalu menukik ini. Terhadap rakyat ini benar-benar dipersulit seolah-olah. Tapi begitu anak presiden di-welcome-kan oleh KPU. Ya. Padahal KPU membuat PKPU sendiri tidak berubah sampai detik ini. Umur 40. Dan yang masuk, saya bilang aja Gibran, umur 36. Ini dahsyat ini, kejahatan juga sebenarnya ini. Kenapa? Karena sudah diputus oleh MK-MK. Ya, cukup ya. Enggak, ini penting. Saya menjadi kira pertimbangan ini, Pak. hukum. Dan ini benar-benar menukik. Kalau untuk rakyat biasa, dibuat bulat seminta ampunnya kayak gitu. Dengan model yang begitu. Tapi begitu sudah melanggar aturan yang faktanya melawan aturan yang dibuat oleh KPU sendiri, diterima anak itu. Ini kejahatan juga. Nggak boleh ini aturan begini. Saya minta juga harus ada pertimbangan secara hukum. Dan ini fakta yang nggak terbantahkan. Saya kira itu aja. Supaya penting juga DKPP. Jangan saya berharap DKPP tidak independen gitu loh ya. Harus penting independen ini. Jadi fakta-fakta yang tadi di-share terlalu bulat ini. Terlalu bulat. Tapi begitu melihat anak presiden maju, nggak ada, welcome saja. Masuk saja, bahkan enak saja, tidak ada masalah. Ini luar biasa ini hukum kita ini. Luar biasa hukum. Dan terhadap KPU, ini saya terus terang aja sama Pak Asari, ini sudah kacau ini kalau kayak gitu. Anda sendiri membuat 2003, 10 tentang PKPU, tapi Anda langgar sendiri, saya bilang gitu. Bagaimana saya bilang gitu? Enggak berubah umur 40, tapi 36. Menambah frase putusan MK. Ngaco kalau ini. Nggak benar ini putusan ini. Saya kira itu. Minta maaf ya, majelis ya. Terima kasih. Terakhir singkat ya. Singkat yang mulia, sekitar 2 menit lah. Ya. Izin. Saya langsung ke substansi material daripada kasus ini. Substansi yang mulia, substansi langsung. Bahwa saya tidak sebutkan nomornya, keputusan pengadilan negeri di Pekanbaru. Diktumnya kan sudah jelas mengatakan bahwa memang beliau bersalah, jadi bersalah. Tapi tanpa menyebutkan klausul ya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini kesalahannya adalah politik atau pidana umum. Tidak ada itu. Demikian juga di pengadilan tinggi. Ya, hanya yang bersangkutan diputus bersalah Undang-Undang ITE dengan ancaman dengan hukuman 2 tahun. Seperti itu yang mulia. Kemudian sama sekali pihak teradu, maaf ingatnya tergugat teradu, itu juga sama sekali dalam keterangannya dan penjelasannya dan klarifikasinya tidak menyinggung sama sekali tentang keputusan MK. Kalaupun ada tadi saya dengar sekilas, yaitu dari KPU Pusat. Tapi tidak menyinggung substansi. Bahwa sebetulnya sudah jelas-jelas keputusan MK, kebetulan dari tangan saya, nomor yang 87 tadi mungkin sudah disinggung oleh rekan-rekan KPU, tahun 2022 ya.
Tadi sudah dibacakan rekan saya bahwa sudah dibacakan di sini diktumnya, dan ini harus menjadi referensi, harus menjadi acuan kalau KPU. Kok dari tadi yang mulia sama sekali diabaikan begitu, dilewatkan. Padahal ini kan merupakan jurisprudensi, acuan hukum yang formil, yaitu kalau perlu saya bacakan lagi, diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana keapaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif. Artinya memang dari beberapa diktum dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi tidak ada. Saudara Dias ini memang dikatakan bahwa beliau melakukan, memang betul tidak, vonis hakim tidak menyatakan bahwa beliau melanggar pidana dalam arti pidana umum atau pidana khusus, tapi tidak ada memang bukti sama sekali misalnya beliau melanggar pidana umum, misalnya yang mulia nyopet di pasar gitu ya, atau mukulin orang, atau gebukin anak orang, atau godain istri orang, kan nggak ada. Betul nggak yang rekan? Ada nggak godain bini orang gitu misalnya? Nggak ada pidana umum. Yang ada ITE. Itu jelas tapi tidak disebut. Kenapa pihak teradu ini tidak mengkaitkan dengan undang-undang, dengan keputusan MK itu yang mulia? Saya mohon yang mulia, mohon sekali bahwa yang mulia pertimbangan ini, bahwa jelas ada jalan jurisprudensi keputusan MK itu harus terkait. Jelas ini saya bacakan tadi, teman rekan saya sudah bacakan 2 kali mau bacakan ini yang mulia. Ini harus jadi pertimbangan yang mulia. Ya. Tidak ada bukti sama sekali apakah sudah jadi nyolong ayam misalnya atau nyolong kambing di kampungnya, nggak ada. Artinya bisa dianalogikan bahwa yang bersangkutan ini kasusnya kasus politik. Memang kasus politik kan rekan-rekannya ada sini, rekannya tadi ya itu yang mulia, saksinya ada. Kebetulan saya juga kuasa hukum beliau ya kan 4 tahun yang lalu ya. Saya ke Pekanbaru yang mulia. Jadi saya tahu persis, bukan cuma asal ngomong. Kasus beliau ini ya saya tahu persis Pak. Bapak-bapak teradu KPU. Jadi nggak ada itu pidana umum itu nggak ada. Itu sih yang mulia, saya penegasan yang mulia. Baik, terima kasih. Masih ada yang mau ditanyakan kepada saksi, pihak terkait atau teradu? Prinsipal? Cukup? Cukup ya? Nah, tidak ada lagi. Kalau saya bukan sifatnya bertanya, hanya menegaskan tadi kalau KPU sendiri begitu terhadap anak presiden. Kenapa kepada rakyat begini? Itu yang saya pertanyakan. Sudah jelas PKPU-nya itu 40 tahun. KPU dengan seolah-olah buta matanya, telinganya juga dengar, terima saja nggak apa-apa. Tapi ini rakyat dibuat bulat begitu. Itu yang menjadi penyesalan saya. Kenapa sih, apa sih perbedaan itu? Ya, cukup ya.